Halo guys, balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iOS 18.4 beta 1 yang akhirnya kemarin malam ya, kemarin dini hari lebih tepatnya, dirilis ke seluruh pengguna iPhone yang sudah mendukung developer beta program. Kira-kira apa aja sih fitur baru di iOS 18.4 beta 1 ini? Untuk mengetahui hal semua itu, jadi nggak usah lama-lama lagi, simak video ini hingga selesai, langsung aja check this out. Ya, jadi kemarin malam ya, kemarin dini hari Apple resmi merilis iOS 18.4 beta 1 di developer beta program. Jadi, gue disclaimer dulu nih cuy, kalau ini adalah beta version alias tahap uji coba nih, bukan resminya. Jadi, jangan sampai salah paham atau salah tanggap ya, karena ini adalah developer beta program. Dan ya, namanya juga beta version ya, tahap uji coba gitu. Tetapi, Apple tidak hanya merilis iOS 18.4 beta 1 aja. Adanya iPadOS 18.4 beta 1, macOS 15.4 beta 1, tvOS 18.4 beta 1, HomePodOS 18.4 beta 1, visionOS 2.4 beta 1, dan watchOS 11.4 beta 1. Nah, berikut tadi adalah jajaran operating system Apple yang dirilis secara beta version alias developer beta program. Ya, biar nggak terlalu panjang durasinya, gue langsung aja kita mulai dari build number terlebih dahulu. Kita pergi ke setting, general, about, terus pilih iOS version, maka di sini ada build numbernya alias iOS 18.4, terus build numbernya di sampingnya. Build numbernya ada di 22E5200S. Nah, ini adalah build number di iOS 18.4 beta 1 gitu. Dan ini menggunakan iPhone 16 Pro, oke? Dan untuk modem firmware yang digunakan di iOS 18.4 beta 1 ini ada di 1.53.02. Nah, ini modem firmware-nya ada di sini ya. Kecil sedikit ya, tapi ini modem firmware-nya. Dan untuk size update iOS 18.4 beta 1 ada di 7,72 GB. Kenapa besar banget ya? Iya, karena ini full firmware alias full version di beta versionnya. Gimana jelasinnya? Intinya full firmware lah ya, karena ini masuk beta lagi alias masuk developer beta lagi, jadi harus download semua full firmware-nya seperti itu. Tapi gue ingetin, size update ini berbeda-beda setiap iPhone-nya. Kalau di iPhone 16 Pro size update-nya 7,72 GB gitu ya. Kita langsung mulai dari fitur yang pertama, karena ini iOS 18.4 major update, pastinya cukup banyak tambahan fitur barunya. Yang paling pertama ingin gue kasih tahu adalah ambient di music. Wah, itu maksudnya gimana? Nah, adanya di bagian control center. Di sini udah gue add ya, udah gue tambahin. Ini adalah ambient music. Jadi kalau kalian tap dan tahan control centernya, terus kalian add control, kalian scroll ke bawah, di sini ada ambient music, ada sleep, chill, productivity, well-being. Gitu, ada 4 varian. Gunanya buat apa? Ini kalau gua perhatiin ya, ketika lu play, misalkan gua play salah satunya yang chill, tapi di sini audionya gua kecilin dikit biar aman. Nah, misalkan gua pilihnya yang chill ini, sama ya. Nanti dia akan running di dalam dynamic island seperti ini, tapi kita bisa buka nggak bisa. Lu tap juga kayak gini dia akan masuk, tapi ini bukan di Apple Music ya. Jadi setelah gua telah pas begini, tuh, ini nggak di Apple Music cuy, ini di ambient music, beda lagi nih ya. Ini beda lagi nih ya. Jadi intinya ini tuh kayak semacam background sound atau background music yang dimana kalau lu pengen tidur, pengen chill, atau pengen well-being, atau pengen sleep gitu ya. Ya sama aja sih tadi pengen tidur ya. Ya intinya lu bisa tinggal play aja dengan menggunakan di control center. Dan ini masuknya musik, cuman bukan Apple Music. Tuh lu perhatiin deh. Di sini Apple Music juga nggak jalan. Misalkan gue play lagi ya. Di sini misalkan gue pilihnya yang productivity deh. Nih biar cakep gue remove dulu aja. Oke, nah di sini productivity udah gue play, lo bisa lihat ini udah di play ya, udah ngeplay. Tapi Apple Music juga nggak berjalan tuh. Dan kalau gue buka Apple Music tuh, nggak ada yang ngeplay apa-apa tuh. Oke, kayak gitu ya. Jadi ini berbeda cuy. Ini tuh lebih ke ambient music, beda lagi. Jadi tujuannya ya kalau gue perhatikan ya, kalau gue pelajarin ini tuh kayak background sound aja, cuman terpisah sama Apple Music tuh. Oke, jadi terpisah sama Apple Music. Begitu cuy. Lanjut, adanya fitur prioritize di notification pada bagian settingan. Jadi kalau kalian pergi ke setting, terus kalian pilih notification di sini ya. Lalu kalian pilih di sini prioritize atau priority notification. Dan ini kalian bisa enable, di mana ini notifikasi-notifikasi yang prioritas itu akan digabungkan, dan ini berhubungan sama Apple Intelligence juga pastinya gitu ya. Dan ini ada fitur ini di mana menurut gue pasti kedepannya akan sangat ngebantu banget agar lebih rapi juga notification-nya, agar lebih mudah kalian juga baca notifikasi yang ada di iPhone kalian. Seperti itu.
Oke, selanjutnya adanya redesign icon Genmoji di bagian keyboard iMessage. Ya, di sini kalau kalian perhatikan ini keyboardnya, kalau gue pilih menu emoji, icon Genmoji-nya berubah kayak gini ya. Jadi lebih besar, ada tulisan Genmoji-nya gitu. Dan kalian bisa langsung tap untuk menggunakan fitur Genmoji-nya langsung. Dan gue pikir itu hanya bekerja di iMessage saja atau di aplikasi message, melainkan di direct message seperti Instagram dan lain sebagainya. Direct message ya, kalau untuk story masih belum bisa gitu. Nah, contohnya seperti ini ya. Ketika di dalam direct message Instagram, gue pilih icon emoji di sini ya. Kalian bisa lihat tuh, ada Genmoji juga di sini. Ya, seperti halnya di aplikasi message. Kayak gitu cuy. Lanjut, kalau teman-teman yang sering menggunakan aplikasi news, di sini news. Nah, ini ada kategori baru yaitu kategori food. Seperti ini contohnya, dan ini di aplikasi news ya. Ini cuman sayangnya gue nggak berlangganan News Plus, nggak apa-apa. Tapi di sini adanya kategori food nih. Tuh, di following, jadi lu bisa baca terkait yang berhubungan sama food di aplikasi news. Ini lemot internet gue nih kayaknya. Sorry ya cuy. Seperti itu, oke? Selanjutnya Apple juga memberikan informasi terkait kalau iOS 18.4 ini sebenarnya berhubungan juga sama Apple Vision Pro di laman newsroomnya Apple di sini kalau lu lihat, karena di situ Apple Vision Pro kedepannya akan mendukung Apple Intelligence di mana ya pastinya berhubungan dengan Vision OS 2.4 dan iOS 18.4-nya juga gitu. Tapi ini akan hadir di bulan April pada saat perilisan iOS 18.4 juga secara resmi gitu ya. Lanjut, gue informasiin aja buat pengguna iPad kalau di iOS 18.4 beta 1 untuk aplikasi emailnya juga sudah diredesign sama Apple seperti pada gambar di sini. Mirip seperti pada halnya di iPhone di mana lebih rapi, ada kategori dan lain sebagainya. Seperti itu. Selanjutnya, gue mau informasiin juga terkait rumor, dan ini sepertinya rumornya juga pasti karena langsung dari portal berita 9to5Mac di sini, di mana kalau kedepannya iPhone 15 Pro akan mendukung fitur Visual Intelligence. Ya, kita tahu Visual Intelligence kan tadinya cuman berjalan yang ada iPhone kamera kontrol, atau bisa kita katakan di iPhone yang ada kamera kontrolnya saja. Tapi setelah iPhone 16e kemarin dirilis dan dapat fitur Visual Intelligence di mana menggunakan action button, ya akhirnya iPhone 15 Pro kedepannya akan mendukung Visual Intelligence di mana kalian bisa menggunakan fitur Visual Intelligence seperti halnya di 16 Pro model seperti ini atau di iPhone 16 series di mana adanya kamera kontrol. Tapi bedanya hadirnya nanti akan menggunakan action button, dan bahkan ada rumornya kalau Visual Intelligence itu bisa ditambahkan di menu control center seperti pada gambar di sini gitu ya. Just for your information aja guys. Selanjutnya di aplikasi Image Playground yang ini ada tambahan fitur yaitu sketch. Jadi misalkan kalau gua edit punya gua yang mana ya, yang ini deh. Misalkan ini gua edit ya, ini gua done aja langsung. Di sini pada saat kalian tambahkan adanya sketch kayak gini. Tuh, jadi ada 3 pilihan, animation, illustration, dan sketch gitu ya. Dan kalian bisa sesuaikan kesukaan kalian. Misalkan ini ada muka gua juga, terus gua pilihnya ini ke sketch, dan jadinya kayak gini tuh sketch. Kalau illustration jadinya berbeda lagi pastinya seperti ini. Kalau misalkan animation jadinya kayak gini. Nah, kira-kira gitu. Oke, jadi ada 3 pilihan yang bisa kalian sesuaikan seperti itu ya. Lanjut, di aplikasi shortcut adanya shortcut tambahan, tapi ini sebenarnya penting gak penting, cuman gue mau informasiin aja karena ini berhubungan sama iOS 18.4 beta 1. Jadi ketika kalian tambahkan di sini, terus kalian search message misalkan ya, kayak gini. Di sini tuh ada beberapa pilihan ya, pastinya ada send message dan lain sebagainya atau open conversation bisa aja. Misalkan di sini gue mau send message, dan di sini lu bisa pilih message-nya, atau nih gue delete lagi. Nih gue pilih message, terus gue pilih open conversation. Nah, conversation ini ke siapa? Lu bisa pilih ke kontak kalian, karena kalau gue tap ini buka kontak gue gitu ya. Jadinya privacy banget nih cuy. Jadi kalau kalian tap, intinya dia akan munculin kontak kalian nih seperti ini gitu. Ini gue naikin doang ya. Oke, seperti itu kira-kira. Selanjutnya gue akan kasih tahu performance di iOS 18.4 beta 1. Ya, secara overall sih belum ada kendala, tapi sempet tadi nge-freeze, cuman saya nggak bisa ke screenshot, jadi itu kayak ngebug gitu ya. Bukan nge-freeze sih, kayak tiba-tiba transparan gitu loh. Gue nggak scroll kayak gini, tiba-tiba kayak transparan. Tapi ya ini beta version, lo mau berbuat apa lagi? Karena pasti ada bugnya, ada masalahnya. Namanya beta version kan tahap uji coba gitu. Kalau gue pribadi sih sudah memaklumi lah ya. But overall sih aman aja untuk performance, untuk social media, main game juga masih aman aja lah. Nggak terlalu beda jauh, cuman sejauh ini namanya beta version, ya ada aja pokoknya. Nah, ngomong-ngomong soal performance, kayaknya nggak abdol kalau gue nggak sekalian benchmark ya. Di sini akan gue benchmark menggunakan aplikasi Geekbench 6, dan lo bisa lihat sendiri di sini iPhone 16 Pro, iOS
18.4 tentunya beta 1, dan di sini Apple A18 Pro di 4,04 GHz dan memorinya di 7,48 GB alias 8 GB-an lah ya. Jadi langsung aja kita CPU benchmark dan run CPU benchmarknya. Oke, sedang proses, kita tunggu terlebih dahulu. Ya, udah selesai benchmarknya. Untuk single score-nya di 3473 dan multicore-nya di 8597. Oke, menurut gue sih ini cuma sekedar angka aja lah ya, karena kan masih beta version juga dan ini masih beta 1 cuy, tahap pertama banget gitu ya. Pasti ya wajar lah kalau misalkan ada kendala-kendala dan segala macemnya gitu. Yang penting mah pada saat iOS 18.4 dirilis secara resmi global gitu ya, harapan gue sih semoga baik-baik aja untuk performance-nya. Dan begitu pula dengan baterai. Tapi jujur nih, kalau untuk baterai sih gue ngerasa boros banget sih. Cuman ya lagi-lagi nih, karena baterai kan ini kan di iOS beta version. Wah, iOS beta version sih selalu kayak gini. Drain baterai tuh cepat habis, boros gitu ya. Jadi gue ngerasa ini boros banget cuy. Tadi baru di charger di 90 dan ini udah turun ke 63 gitu. Ini cepet banget sih. Boros banget sih menurut gue. Dan kalau kita pergi ke setting, kita cek daily baterainya di sini, lu bisa lihat sendiri deh di sini tuh. 2 jam lalu last charger di 90% limit dan screen aktif di 8 jam, sosial mediaan cukup banyak. Cuman ya menurut gue ini boros banget sih dibanding sebelumnya. Tapi lagi-lagi ini beta version cuy, bukan versi resmi alias ini tahap uji coba. Jadi ya mau nggak mau maklumin aja udah. Dan kalau kita cek ke baterai health di sini masih aman ya. Cycle count juga di 145 aja, baterai healthnya masih di 100%. Ya aman-aman aja. Tapi intinya kalau baterai jujur kalau menurut gue sih ini cukup terhitung boros ya. Karena sebelumnya gue menggunakan iOS 18.3.1 overall aman. Cuman pada saat masuk ke iOS 18.4 beta 1 ini nih aduh kacau, lumayan boros sih. Ya harapannya ada peningkatan di beta 2, beta 3, RC, bahkan di resminya nanti. Seperti itu. Dan itu doang isi dari iOS 18.4 beta 1. Fitur-fiturnya yang ditambahkan sama Apple. Ya gue yakin ini kan masih beta 1. Ada beta 2, ada beta 3. Pasti akan ada tambahan fitur lagi, ada perbaikan lagi. Kayak gitu. Jadi yaudah, mungkin segitu aja video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.